Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Univers, kembali lagi di Unifatalk. Di episode kali ini, saya Marisa Kiswandani sudah berada di kediaman Profesor Dr. Erniati Bahtiar, STMT. Profesor Dr. Erniati Bahtiar, STMT, merupakan dosen teknik sipil Universitas Fajar sejak tahun 2008. Menyelesaikan studi S1-nya di Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1995 hingga tahun 2000 dan lulus dengan predikat cum laude. Lalu melanjutkan pendidikan ke Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada di tahun 2001 hingga 2003 dan meraih gelar magister dan lulus dengan predikat cum laude. Dan melanjutkan pendidikan doktor di Teknik Sipil Universitas Hasanuddin di tahun 2011 hingga 2015 dan juga lulus dengan predikat cum laude. Dan di tahun 2020 melanjutkan dengan program profesi insinyur dan lulus dengan predikat cum laude di Universitas Hasanuddin. Apa kabar Ibu Erni? Alhamdulillah baik. Ini saya panggil Ibu atau saya panggil Prof? Terserah baik aja. Kira-kira yang mana enaknya? Karena kebiasaan selama ini panggil Ibu. Ada Bude, ada Profesor, ada Prof, ya Prof. Ada Bude tapi lebih nyaman Bude karena selama ini dipanggil Bude. Dipanggil Bude, iya. Oke Bu Erni, kan baru-baru ini sudah mendapatkan gelar sebagai guru besar atau profesor. Ya Alhamdulillah. Boleh cerita sedikit nih bagaimana perjalanannya hingga menjadi profesor? Gitu ya. Baiklah. Sebenarnya sebelum menjadi dosen, pas selesai S2 sudah ada dalam hati saya ingin profesor karena melihat profesor yang ada di UGM, dia memiliki hati yang begitu lembut. Saya berpikir baik juga jadi profesor, dia memiliki karakter yang berbeda. Di situ awalnya. Kemudian saya masuk di dosen 2008. Saya berpikir, saya yakin cita-citaku akan tercapai jika ada kampus yang menerima saya. Alhamdulillah diterima di Universitas Fajar. Meskipun gajian tidak seberapa. Benar-benar. Tapi saya tidak berpikir gaji. Saya berpikir yang penting ada home base saya dosen, saya mau lanjut S3. Itu awal untuk menjadi profesor. Jadi pada saat itu setelah bertitel S2 terus jadi dosen, langsung lanjut S3? Belum. Oh, belum. Nanti 2008 2011 baru masuk S3. Baru masuk S3. Jadi untuk melanjutkan harus ada NIDN, ada pangkat. Ya. Dan kemudian berusaha untuk dapat beasiswa. Gitu. Dari situ deh baru akhirnya. Iya. Cuman kan begini Bu, kalau misalnya kita ngomongin status profesor, gelar profesor. Iya. Ada tidak perubahan yang Bu Erni rasakan semenjak bergelar profesor? Walaupun mungkin belum lama, tapi apa ada perubahan yang dirasakan? Enggak juga sih, yang penting yang jelas ada. Yang kalau saya sih begini, perubahan itu adalah saya mencapai cita-cita saya. Itu, tapi cita-cita saya ini adalah amanah buat saya. Jadi ada keinginan yang tercapai dan begitu indah rasanya. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nikmat itu begitu besar, ya yang saya rasakan. Dan akhirnya ya apapun yang terjadi ya saya sudah merasakan itu. Dan tidak ada lagi yang keinginan yang selanjutnya. Yang penting saya ini sekarang ingin dulu selalu mengejar bagaimana karya untuk mencapai itu. Tapi sekarang di dalam hati saya sudah kepingin bagaimana memotivasi teman-teman yang ada di Unifa dan di universitas lain, teman-teman khususnya dosen ya. Dosen. Benar-benar. Saya juga butuh nih Bu Erni. Iya, benar. Jadi kan dosen-dosen itu banyak sekali, itu salah satunya tadi. Misalnya kita ngomongin soal penghasilan. Kan banyak yang kaget, jadi dosen ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Terus bagaimana untuk bisa mengimbangi itu sampai akhirnya Bu Erni tetap bisa produktif? Jadi awalnya menjadi dosen di Unifa itu pilihan ya. Jadi saya berkarir tetap dosen tapi tetap ikut di fasilitator supaya bisa jalan, karena biar bagaimanapun dari sini ke Makassar itu butuh uang transportasi, gitu ya. Iya, jadi Univers harus tahu nih, rumahnya Bu Erni itu di luar kota Makassar. Jadi kita juga kaget datang ke rumah Bu Erni itu jauh sekali di Maros.
perjuangan dari Maros untuk ke Unifa jauh sekali, Bu. Jujur 2008 itu naik PT-PT. Naik PT-PT sudah 2 kali ambil terus naik beca. Ya, ke dalam. Itu kalau dengan gaji yang ada, saya ingat sekali dengan 700.000 itu ya. Wow. Gaji sempat, awal itu ya. Sempat dikatakan, wah, biar nih jadi enggak ada, semuanya transportasi dong. Iya, tapi kan ya kita berusaha yang lain. Nah, gitu. Jadi tetap bertahan karena intinya adalah saya ingin lanjut S3 untuk mencapai itu dulu. Nah, bagaimana peran keluarga? Dan khusus suami nih dalam karirnya gitu. Bu Erni. Kalau suami sih support, yang penting Sulawesi Selatan. Oh gitu. Jadi sebenarnya sempat kembali mau ke UGM sebenarnya nih. Iya, tapi ya suami tidak mendukung untuk kembali ke UGM karena kebetulan anak saya masih kecil-kecil. Iya. Gitu. Jadi pas ada S3 di Unhas, langsung disupport. Enggak, lanjut aja di Unhas gitu. Awalnya Bu, kenapa jadi akhirnya di teknik sipil? Seorang perempuan teknik sipil, memang cita-cita pengen di jurusan teknik sipil atau gimana? Ini panjang ceritanya kenapa saya ambil teknik sipil. Sebenarnya ini adalah mungkin kakak saya namanya Bastian. Bastian Steel, Bu. Bastian. Jadi kakak saya Bastian. Saya mendaftar di UMI, ya. Tante saya mengatakan kalau tidak lulus di Unhas, UMI pun bagus. Yang penting tergantung kamu. Saya ambillah formulir, kemudian yang kembalikan kakak saya. Diganti itu teknik kimia ke teknik sipil. Itulah ceritanya kenapa saya ambil teknik sipil. Tapi konsisten jadinya sampai bergelar profesor di teknik sipil. Iya, karena kakak saya melihat saya itu mampu dalam matematika. Karena adik saya, kakak saya, semua itu tugas-tugasnya saya yang ngajarin gitu. Oh gitu. Tapi bersaudara semua sekolahnya tinggi-tinggi semua, Bu? Enggak juga. Adik saya apoteker. Kalau kakak saya SPD, sarjana pertanian juga. Kalau dari orang tua sendiri bagaimana nih? Ada tidak nasihat dari orang tua yang masih diingat sama Bu Erni sampai sekarang? Nasihat saya yang saya ingat adalah ayahanda saya almarhum. Dia mengatakan, saya berhasil jika pendidikan kalian harus lebih dari saya. Pada waktu itu ayahanda saya sarjana Dr. Andes ya. Oh iya, saat itu Dr. Andes. S1 ya, setingkat itu. Jadi dia harus saya lanjut, makanya saya berusaha lanjut S2 dulu itu. Tapi memang dari kecil itu saya suka mengajar. Jadi biasa panggil anak-anak itu saya ajarin. Jadi memang kepingin bercita-cita jadi guru sebenarnya. Ternyata berlanjut ada namanya guru besar. Itu yang saya tertarik karena itu sama aja mengajar gitu. Benar. Kan Bu Erni ini saya dengar-dengar dari teman-teman teknik sipil di Unifa, termasuk dosen favorit. Oh gitu. Apa sih tipsnya jadi dosen favorit? Kalau saya sih saya disukain gitu sama teman-teman mahasiswa. Kalau saya memang selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Meskipun saya kadang suara besar, tetap saya rangkul seperti anak saya sendiri, saudara saya sendiri. Jadi seperti itu aja. Dan dimanapun saya layani, tidak pernah bilang harus di ruangan gitu. Jadi sebenarnya fleksibel ya, bisa di mana aja. Fleksibel. Nah, kan tadi Bu Erni sempat cerita, awalnya mau teknik kimia, tapi jadinya teknik sipil. Iya. Tips buat teman-teman mahasiswa yang selalu merasa salah jurusan. Gitu. Yang salah jurusan, coba diingat kembali deh. Jangan sampai itu yang terbaik sebenarnya. Jadi bisa dikaji kembali, apakah saya salah jurusan atau tidak. Sebenarnya akan bisa berjalan sedikit. Nanti terlihat potensi saya di mana. Apakah betul salah jurusan? Jangan sampai tidak sebenarnya gitu. Jangan sampai memang rezekinya, jodohnya di situ. Iya. Kayak Bu Erni, sampai akhirnya jadi profesor. Profesor dan ada kaitannya dengan teknik kimia ternyata. Terus gini Bu, gimana sih caranya Bu Erni memanajemen waktu? Sebagai dosen kan kerjaannya banyak banget. Saya berpikir ya secara pribadi, jadi dosen kalau pekerjaan paling santai, cuman mengajar di kelas. Itu pikiran saya. Tapi ternyata kita harus publikasi, pengabdian. Bagaimana Bu Erni bisa memenuhi
semua kredit dosen itu? Ya, alhamdulillah di Unifa ya, selama saya selesai S3 nih saya cerita, langsung diberikan amanah untuk di penjaminan mutu. Untuk tetap jalan namanya Tridharma ya harus ada waktu tertentu gitu ya. Kalau misalnya untuk penelitian kan ada waktu tertentu untuk memasukkan penelitian, publikasi. Nah, terus begitupun dengan penelitian. Kalau saya sih tidak terlalu berpikir dulu publikasi. Penelitian itu akan menghasilkan publikasi. Dan kalau mau publikasi itu kan butuh dana itu. Jadi saya harus mencari dulu hibah. Nah, namun demikian di kampus itu kita harus karena kita diberi jabatan struktural ya. Nah, itu kalau di kampus itu khusus untuk di kampus, pelayanan mahasiswa dan pelayanan untuk di kampus ya. Tapi kalau untuk di rumah, memang sih saya sampai di rumah khusus untuk keluarga. Tapi setelah tidur, pokoknya 1 sampai 2 jam harus ada bagian penelitian, menulis publikasi dan buku. Itu triknya. Wah, luar biasa. Karena sebenarnya banyak yang mengeluh juga, misalkan saya ada jabatan, saya ada pekerjaan lain di luar, mana sempat untuk bisa punya publikasi ilmiah. Tidak, itu tidak bisa jadikan alasan. Dan di kampus juga kadang hening juga sebenarnya, ada juga waktu tertentu yang bisa kita menulis. Tapi itu sangat sedikit karena ada mahasiswa yang mau dilayani. Tapi kalau di rumah sudah tidur, apalagi sampai jam 3, memang sih waktu mungkin umur pokoknya sampai umur 43 lah ya, masih semangat sampai jam 3 jam 2 itu enak lah membuat publikasi, menulis buku dan penelitiannya dibuat. Karena kalau di kampus agak susah untuk melakukan itu. Nah, Bu Erni, selain sebagai seorang dosen, istri dan juga ibu dari 3 anak 3 ya? 3 anak, iya. Karena yang ketiga sebenarnya sempat keguguran satu. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus akhirnya ya, ada lagi si kecil itu. Jadi alhamdulillah ada yang dimaini kalau sampai di sini. Dengan pusing dengan kampus sampai di sini dipeluk, dimain itu yang si kecil itu. Nah. Sebagai ibu, menurut Bu Erni ini, Bu Erni adalah tipikal ibu yang seperti apa sih, khususnya untuk pendidikan anak-anak? Kalau saya sih, anak-anak saya cuma mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Nanti akan berkaitan dengan karakteristik kalian, karakter kalian, dan pola pikir kalian untuk menuju. Kamu harus mandiri. Tidak boleh mengatakan nanti saya sudah bersuami, biar aja dia kerja. Tidak boleh. Pokoknya perempuan harus mandiri. Begitupun anak laki-laki saya, kamu harus mandiri karena kamu harus menghidupi nanti anak dan istri kamu. Nah, jadi seperti itu. Dan saya tidak pernah menekan harus belajar, enggak. Saya cuma mengatakan silakan belajar nak, tapi ada satu hal yang paling saya tegaskan, jangan tidur dulu kalau belum murojaah, belum one day one juice, jadi mengaji, ya. Dan ya gitu, hafal 5 ayat. Jika tidak, HP-nya akan saya sita. Oh, jadi itu salah satu syarat ya? Jadi alhamdulillah anak saya mungkin dia SMP unggulan, tapi dia sudah Fadila itu sudah hampir 6 juz dengan mandiri saja. Jadi 5 ayat. Berarti diajarkan bertahap setiap hari. Jadi saya kalau pulang saya tidak bertanya, sudah belajar nak yang ilmu pengetahuan, tidak pernah nanya. Tapi sudah belajar sholat, ya, murojaahnya sudah, one day one juice-nya sudah mama 5 ayat katanya gampang. Mungkin padahal awalnya itu sulit loh. Sudah terbiasa berarti. Tapi sekarang apa? Gampang mama 5 ayat. Gitu si Fadila itu. Kalau misalkan soal cita-cita diarahkan juga nggak? Saya enggak. Saya arahkan saja. Kira-kira apa ya cita-citamu? Kadang si kecil, saya mau kayak mama saja deh. Nah, terus Fadila mengatakan karena mungkin biasa ikut dia. Kayak mama susah mengajar mahasiswa. Nah, kalau Alif saya lihat belum pernah sih berkata, yang jelas dia lebih fanatik juga, selalu menegur kalau misalnya saya pakai celana panjang, mama jelek kalau pakai celana panjang katanya. Nah, terus bagus kalau pakai rok. Ya, rok, hijab gitu ya panjang. Terus ayahnya ditegur, aurat ayah gitu si Alif. Dia lebih dewasa lah anaknya. Lebih dewasa. Sekarang dia selalu bercerita,
ternyata dia ikut organisasi. Jadi alhamdulillah dia, padahal dulu itu anaknya pendiam, Alif yang pertama itu. Tapi sekarang wah cerewetnya minta ampun selama tinggal di asrama. Tapi dia bercerita tentang organisasi. Bagaimana pandangan Bu Erni? Kalau saya lihat kan, maksudnya Bu Erni ini dari segi pendidikan lebih tinggi dari suami. Nah, banyak juga kan biasanya yang selalu menjadikan ini adalah pendapat-pendapatnya. Masa sih perempuan lebih tinggi sekolahnya dan segala macam. Itu kayak gimana, Bu? Kalau saya sih itu kan patriarki ya. Kalau saya sih dengan suami mungkin awalnya saya lebih tinggi ya. Apalagi sekarang profesor lagi lebih duluan. Iya. Tapi buat saya sama aja. Yang jelas saya selaku istri tetap menghargai suami. Sama yang penting komunikasi sebenarnya. Iya. Yang lucu nantinya kalau tidak nyambung komunikasinya. Karena kalau misalnya saya hak asasi wanita, itu hak asasi wanita sebenarnya untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Dia support. Ya, dia tidak permasalahkan juga. Dia juga tidak merasa tersisih dengan itu karena atas supportnya saya sehingga saya bisa lanjut. Saya juga tidak akan lanjut, saya tidak akan juga mungkin sampai di profesor ini saya kalau dia tidak support gitu. Berarti dari dulu sama suami awal menikah sudah dosen, Bu, atau bagaimana? Belum. Sama-sama kami sama-sama di pemberdayaan. Oh, satu kantor dulu ceritanya, Bu. Tidak, dia pemberdayaan sama sih sebenarnya, cuma beda tempat. Kalau saya di pemberdayaan PNPM ya, PNPM di Maros, dia di NREKA, ditempatkan. Jadi seperti itu. Jadi kami memang ketemu gara-gara pelatihan pemberdayaan. Jadi seperti itu. Dan sekarang sama-sama berkarir dosen. Tapi kalau masalah pendidikan memang sama-sama kami S2. Tapi intinya biar sama-sama S2, kalau komunikasi tidak cocok ya. Yang penting komunikasi cocok. Masalah S1, S2, S2, S3, komunikasi saja. Kalau saya sih komunikasi yang harus dijalin saja. Satu lagi, Bu. Kenapa perempuan penting untuk berpendidikan? Kalau saya sih penting. Karena kenapa? Itu sebenarnya untuk mendidik anak-anaknya nanti. Iya. Saya yakin anak-anak akan sukses karena ada doa ibu dan pendidikan ibu di belakangnya. Ada ibu yang cerdas di balik itu semua. Iya, itu. Baik, terima kasih banyak Bu Erni atas waktunya. Mungkin kasih sedikit lagi nih motivasi buat teman-teman dosen lah di seluruh Indonesia kali ya, yang selalu mengeluh dengan banyaknya kesibukan dan kesulitan untuk menulis penelitian. Gitu. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Kalau saya ya buat teman-teman seluruh dosen yang ada di Indonesia khususnya ya, tidak usah ada kata mengeluh, ya, selalu berpikir positif lah, dan kerjasama atau teamwork di sesama kita dosen. Jangan cuma dosen di home base kita, tapi di luar juga kita berorganisasi dengan dosen. Tapi kalau mau jadi profesor dan setelah S3 ya, ini yang untuk khusus yang setelah selesai S3-nya ya, agar bisa segera profesor. Yang pertama adalah buatlah cita-cita bahwa saya memang mau profesor. Jadi niat dulu ya. Kemudian coba diplanningkan dengan menghitung angka kreditnya ya. Setelah itu harus dilakukan. Dan time-nya, waktunya itu bisa diprediksi bahwa saya akan tahun ini akan mengusulkan guru besar. Itu yang saya lakukan. Tanpa niat tidak ada motivasi. Karena untuk mencapai motivasi yang sangat tinggi itu ternyata di niat. Itu yang saya rasakan ya. Dan saya lakukan. Niat dan ada actionnya Univers. Bukan cuma niat terus kembali mager lagi. Kadang kan saya juga mau, tapi bukan tak sampai dalam hati. Padahal motivasi itu tumbuh jika niat memang sudah ada. Tapi tanpa niat, tidak ada planning, nonsen juga. Ada planning tanpa action, nonsen juga. Karena kita harus kerja keras untuk mencapai itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Erni. Kayaknya setelah dari Unifatalk ini saya langsung lanjut studi S3. Bu. Oh iya. Amin, insyaallah, amin. Salah satu doa saya. Masih muda,
lanjut S3. Nggak usah lagi ragu bahwa tidak ada dana, tidak ada apa. Ternyata rezeki itu selalu ada untuk anak sekolah. Nah, ya benar, itu yang saya rasakan. Karena saya waktu S3 ternyata saya merasakan bahwa oh nanti ini emas-emas yang mungkin saya punya akan dijual nih. Akan saya jual. Terus saya minta uang mungkin sama adek, ibu, apa ngumpulin. Ternyata alhamdulillah tidak. Dapat hibah-hibah. Nah, dapat hibah bersaing 2 kali. Nanti akan ada ya rezekinya, insya Allah. Insya Allah akan ada. Yang jelas niat tulus ya, insya Allah semuanya berjalan lancar. Tapi jangan lupa ada satu. Setiap langkah mohon doa restu ibu. Mohon doa restu ibu. Doanya itu luar biasa dari ibu ya. Itu yang saya rasakan. Terima kasih banyak Bu Erni atas waktunya. Nah, Universe, sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Bu Erni hari ini. Terima kasih banyak Bu Erni atas waktu dan kesempatannya, dan diberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke Maros, ke rumahnya Ibu Erni. Saya selalu mengeluh rumah saya jauh, ternyata ada yang lebih jauh. Jadi terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton Unifatalk kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jangan berhenti belajar, jangan cepat merasa puas, dan harus selalu tanamkan niat di dalam hati. Ubah jadi motivasi dan langsung action. Terima kasih Universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia seorang yang bekerja keras, selalu ingin meraih apa yang telah dicita-citakan, dan nanti dia puas ketika ini sudah raih. Sebagai seorang istri, dengan kesibukannya dia tetap memperhatikan keluarga, anak-anak, dan meskipun waktu sedikit, tapi dia lebih fokus kepada karir. Meskipun itu saya dia bahwa sebagai seorang yang berkarir ya artinya juga keluarga, tapi dia berusaha bergabung antara karir dan keluarga. Seperti itu. Support yang saya berikan ketika dia mempunyai agenda, saya selalu mengingatkan bahwa ketika esok ada acara, besok ada acara, kenapa, apakah boleh atau tidak, seperti itu. Yang kedua, saya selalu berdoakan supaya selalu sehat untuk menjalankan segala aktivitas yang dia lakukan. Baik. Apa yang kita suka dari Mama? Apa? Suka kenapa? Sayang Mama. Oh, sayang Mama. Masya Allah. Kalau Mama suka ajari Ika apa? Ikro. Apa lagi? Kerjaan. Sekarang sekolah Ki? Sekolah Di mana? di Tahfiz. Di Tahfiz. Mungkin jadi apa kalau bisa? Jadi apa? Polwan. Oh, mau jadi polwan. Enggak kayak Mama. Oke.